misal kita tentang berbicara tentang istiqomah ya, ada tuh di awal-awal, di hari-hari awal kita awal puasa itu kita pengen banget, kita pengen khatam cepet surat Al-Quran. Menggebu-gebu di awal, kita pengen khatam berkali-kali. Tapi kadang tuh lesu datang aja, letih kadang datang aja tiba-tiba gitu, Ustaz. Nah ini bagaimana caranya kita bisa sampai di titik kita sampai khatam itu, Ustaz? Pasang target. Habis subuh berapa halaman? Buat habis subuh berapa halaman? Habis duha, habis zuhur, habis asar, habis maghrib nggak bisa karena ini, habis isya nggak bisa, habis tarawih. Baru kita sendiri yang mengatur diri kita sendiri yang ini. Target tertinggi setengah juz, pertengahan seperempat, paling dikit 1 lembar. Kita sendiri. Makanya grup-grup yang kira-kira yang meningkatkan amal bertahan di situ. Nah, ada grup yang bertahan 1 hari 1 juz. Grup yang ada setoran hafalannya, itu ada motivasi. Karena kalau kita sendirian kadang semangat habis itu. Karena ada pengaruh kalau ditanya kawan, gimana bro, udah berapa juz? Nah, itu. Kalau kira-kira grup itu menambah amal, menambah istiqomah, teruskan. Tapi kalau grup hanya melalaikan, waspadalah. Karena saat kematian yang bisa menolong hanya kawan-kawan setia dan amal soleh. Itu banyak Ustaz kayak gitu Ustaz. Yeah. Jadi orang nggak istiqomah itu gara-gara temennya Ustaz. Yeah. Itu dihasut lah dia apa, ngapain ente so rajin ente so sibuk banget ente. Yeah. Nah itu gimana Ustaz kalau misalkan kita pengen istiqomah? Nah cuma ada setan zohirnya. Makanya di antara beramal setan zohirnya mengarah ke reja lo kita. Bukan ya, aman ya. Di antara beramal tuh suhbah. Suhbah itu bersama. Suhbatus salihin, bersama dengan orang-orang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. 3 ini mesti sejalan. Beriman, setelah iman muncul takwa, takut buat dosa, takut maksiat, nggak bisa sendirian. Wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang baik. Nah, bersama dengan orang baik. Makanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Ini adalah orang-orang baik yang berjamaah. Sebelum Nabi datang, mereka sudah ada. Tapi mereka orang baik yang terpecah. Diikat, orang baik ini diikat dengan komunitas-komunitas. Maka komunitas ini membantu kita. Jadi kalau kita punya komunitas yang bagi-bagi tugas, besok malam kamu miss call, tahajud call, membangunkan. Nah, kita membangunkan teman kita, bagus. Dalam rangka, maka bunyinya watawasau bil haq. Tawasau artinya saling menasihati. Karena mungkin hari ini saya lupa, besok datang Bang Sauki mengingatkan saya. Nah, besok saya lupa lagi, datang Bang Ihsan mengingatkan saya. Ketiga, maka kita saling mengingatkan. Saling mengingatkan bil haq dalam watawasau bil haq dalam kebenaran, watawasau bis sabr dalam kesabaran. Insyaallah. Apalagi kalau banyak olahraga nih. Bang Ihsan banyak nih. Pas bulan puasa masih latihan MMA, ya Bang. Kadang malam-malam sering lihat Bang Ihsan lagi latihan. Jangan yang puasa kalau kayak 5 waktu gitu kok Ustaz. Kadang kita tuh mau sholat udah, tapi ada masih latihan, pelatih masih ngasih ngasih arahan gitu. Yeah. Dan teman-teman juga masih latihan. Kita mau tinggalin itu kayak nggak enak, sholat nggak. Yeah. Kadang udah masuk umpamanya duhur gitu. Tapi karena latihan tadi kita sholatnya belakangan gitu. Itu gimana tuh Ustaz? Apakah kita itu boleh atau tetap dapat dosa? Atau Ayyul a'mal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling disukai Allah? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya. Jadi diusahakan untuk sholat ke masjid berjamaah. Jadi kalau kita sudah satu circle, sudah satu pemahaman antara coach, pelatih dengan peserta, pahamnya sudah sama, saling memahami. Ya begitu lihat, ini 5 menit lagi mau azan, oke kita bersih-bersih, keringkan keringat, kita sholat, habis sholat dulu kita
Tapi kalau kebetulan kita beda pemahaman, kebetulan kami ini Pak Ustadz beda keyakinan ini, maksudnya beda agama? Enggak, saya yakin dia enggak yakin. Lebih kompleks lagi Ustaz ini. Ini agak ribet sedikit, agak sulit sedikit. Karena kalau kita bertahan dengan ini, bisa-bisa kita mental. Sementara mungkin kita banyak ambil manfaat di sini. Kira-kira ada nggak komunitas lain yang lebih religius? Yang lebih, oh di dalam MMA ini Pak Ustadz yang religius cuman Nurmagomedov. Kalau Habib Nurmagomedov ya Bang. Tim Rusia. Kalau ini belum melalui proses menuju syariah, Ustaz. Yang penting jangan sampai meninggalkan sholat. Ini penting, ini arahan ini orangnya arahan-arahan ini. Ambil ilmunya, serap. Nanti akhirnya Bang Ihsan akan punya padepokan sendiri, punya tempat latihan. Ketika Bang Ihsan menjadi leadernya di sana, baru Bang Ihsan terapkan. Nah, siapa yang mau ikut MMA sini, buat aturan 10 menit sebelum azan break, bersih diri. Habis itu baru kita lanjut. Tapi gimana Bang Ihsan bisa buat ini kalau ilmunya nggak ada? Ambil dulu ilmunya. Dalam proses mengambil ilmu ini, jangan sampai tinggal sholat. Waktu sholat panjang. Nah, Ustaz, ini saya mau curhat dikit, Ustaz. Yang saya alami, Ustaz, selama hidup saya. Pribadi nih. Pribadi. Mungkin sifatnya nih. di antara abang-abang juga pernah kayak gitu ya. Kalau saya pernah istiqomah, Ustaz. Pernah istiqomah, benar istiqomah. Nah, sewaktu-waktu saya pernah teralihkan, Ustaz, sama yang namanya Liga Champion. Karena pada saat itu lagi Liga Champion. Lagi mau tahajud, soal tahajud. Ada Liga Champions. Nah, mau ngomong saya harus ini dong. Masa teralihkan sama tuh, tergoda sama tuh Liga Champion itu. Nah, itu gimana? Sangat-sangat ini, Ustaz. Waktu tahajud ini panjang. Waktu tahajud dari setelah Isya sampai menjelang subuh. Itu waktu tahajud. Afdalnya, utamanya jam 1, jam 2 malam. 2/3 malam. Sepertiga malam. Itulah yang kita pakai. Jadi kita tetap, ya nonton bolanya tetap, tahajudnya juga tetap. Nggak mungkin bola terus sampai nggak tahajud. Tetap laksanakan tahajud. Jangan sampai tidak. Karena kalau kita mati, yang kita bawa adalah ibadah. Yang kita bawa adalah ibadah. Tapi Bang Ihsan bisa berdakwah melalui MMA. Berdakwah melalui ceramah, mungkin orang ayo sholat, mungkin orang nantang. Apa usah ngajak-ngajakan? Tapi kalau Bang Ihsan yang ngajak dengan lemah lembut, ayo sholat, iya Bang. Ngeri Bang, langsung ikut. Berurat semua.